Pemetaan kuliner tradisional Bromo ini dilandaskan pada penelitian terdahulu di tahun 2017 oleh Nunung Nurjana, Sunar Sukopitoyo, Wibowo Tomo, dan Mutiara. Mereka menemukan bahwa kuliner khas Tengger terdiri atas makanan pokok, hidangan atau sayuran, jajanan, kondimen, one dish meal, dan minuman. Hasil penelitian kami menunjukkan bahwa tidak semua jenis makanan, jajanan, minuman, kondimen, dan one dish meal terdapat pada masyarakat Tengger yang berada di 3 kabupaten, yaitu Pasuruan, Probolinggo, dan Malang. Beberapa jajanan yang terdapat di Bromo bukan asli Tengger. Wilus, sawut karena singkong berasal dari luar Tengger, kucur, pilus, jemblem, dan lemet. Cucur tidak ada di Brang Kulon, tetapi ada di Brang Wetan atau Sukapura. Sumber data kami menyatakan bahwa di Sukapura ditemukan cetakan kue cucur. Kulineri Tengger yang tidak ada di Tosari dan Sukapura, tapi ada di Poncokusumo adalah nasi ganyong, ampok atau empok nasi jagung, daun ketiram, cemek-cemek, lemet dan jemblem, bubur jagung, kopi kerek, dan kopi kletuk. Peneliti dan lain-lain, program pemerintah di bidang kayak festival makanan Bromo, tapi untuk mengibarkan bendera nasi aron, mengabarkan nasi aron, jadi kibarkan, kabarkan, apalagi kobarkan. Belum ada. Ya, siapa yang mau ngobarkan? Karena ini kalau ngomong kuliner itu ngomong masalah bisnis. Mereka masih belum fokus ke sana. Yang garap ini siapa, bentuknya seperti apa, dan seterusnya. Jadi kalau masakan khasnya sebetulnya banyak di sisi variasinya. Tapi berhubung nggak ada yang fokus menggarap di sana, akhirnya ya sudah, nggak ada perkembangan untuk masakan lokal. Sudah makanan adat, tapi nampaknya dari segi domestik itu sudah hilang. Tidak ada dengan itu, umpamanya bertamu di rumahnya orang penduduk luar negeri menyuguhkan arong kok nampaknya nampaknya kok tidak etis begitu. Mungkin penjualnya yang ingin
praktis karena di situ kan kunjungannya singkat itu loh. Jadi nggak kayak di kota kan orang rame nganu gitu. Di sini kan sunrise sebentar mereka jalan pindah ke tempat lain. Jadi kalau jual makanan yang masaknya itu takut rugi gitu. Aron itu kurang berkelas gitu ya. Wah iya dah. Nah, bagi perkembangan yang sekarang seperti itu malu namanya ya. Bukan seperti itu. Saya sudah ke Bromo ini dari tahun 80-an ya Pak. Tidak pernah tahu Aron. Baru tahu aja beberapa tahun terakhir ini. Karena yang ada di warung-warung kan tidak ada. Makanan asli atau kuliner asli Tengger berasal dari jagung. Secara sejarah, hal itu disebabkan pada zaman dahulu jagung adalah satu-satunya tanaman yang dapat tumbuh di wilayah Tengger, sehingga makanan utama masyarakat Tengger yaitu aron dan jajanan utama untuk sesajen semuanya terbuat dari jagung. Setelah Belanda berhasil menguasai Tengger di abad 18, maka kentang, wortel, dan kubis secara perlahan menggeser kedudukan jagung sebagai bahan makanan utama. Karena sayuran yang diperkenalkan oleh Belanda dinilai memiliki nilai jual yang lebih baik daripada jagung. Namun, masyarakat Tengger meyakini bahwa jagung akan tetap lestari di tengah kehidupan mereka karena upacara-upacara keagamaan yang dipelihara dengan kuat. Masyarakat Tengger tetap memelihara iman percaya mereka sebagai keturunan kerajaan Majapahit yang menjalankan adat istiadatnya, dan hal itu tampak dalam kebersamaan yang hidup dalam menyambut setiap upacara agama. Dengan terpeliharanya upacara, dengan sendirinya jagung sebagai bahan dasar membuat makanan asli Tengger dan 4 sesajen utama akan tetap lestari dalam kehidupan masyarakat Tengger. Bahkan hingga masa kini, baik masyarakat yang beragama Hindu maupun yang sudah beragama Islam masih tetap memegang teguh tradisi dan nilai-nilai budaya luhur yang diwariskan dari nenek moyang yang pernah jaya di zaman kerajaan Majapahit. Seorang dukun adat dari setiap desa di kawasan Tengger memastikan bahwa setiap upacara dijalankan dengan patuh, termasuk kehadiran 4 jajanan dalam setiap sesajen. Disebabkan nama-nama sesajen tersebut masuk ke dalam mantra yang diyakini sebagai wahyu dari Sang Hyang Widi. Peran tokoh adat atau dukun adat bagi masyarakat Tengger sangat mutlak, karena siklus kehidupan mereka dipercayakan pada pimpinan seorang dukun adat. Siklus kehidupan mereka terdiri atas, yang pertama, upacara adat yang berhubungan dengan siklus kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, upacara adat yang berhubungan dengan siklus kehidupan seseorang. Yang ketiga, upacara adat yang berhubungan dengan siklus pertanian, mendirikan rumah, dan gejala alam. Dengan demikian, penting untuk mengetahui bagaimana reaksi para dukun sebagai tokoh adat terhadap rencana pengembangan makanan tradisional menjadi ekokuliner. Dijadikan panganan untuk hotel, untuk restoran, apakah keberatan? Bisa, Oh, tidak keberatan ya? tidak Pak? keberatan. Kenapa ya Pak tidak keberatan? Bisa diangkat untuk penyajian tamu wisata bagaimana. Ini loh makanan khas Tengger, caranya bagaimana. Kalau saya ini pembuatan seperti apa monggo. Tidak apa-apa ya? Ya kalau untuk itu silahkan mengembangkan. Cuma kalau untuk buat saji nggak boleh Kembangkan. dikembangkan. Bisa ya nggak apa-apa. Oh kalau bisa tidak apa-apa. Oke. Jatah menjadi makanan baru Tidak apa-apa ya Pak. tidak apa. Tapi kalau adat harus Tetap jatah ada. tetap. Dikembangkan Ya. menjadi makanan yang modern, kemudian
masuk ke restoran dan itu menjadi masalah atau tidak ya, Pak? Dan jadi masalah bukan apa, saya enggak, kalau yang segi itu Pak, ya, saya tidak berani membedakan itu, tidak pakai itu. Tapi kalau rangkaian ditambah apa ya bisa, tidak apa-apa. Tapi bakunya harus ada, jatah Pak Sumber pisang harus ada. Harus tetap ada. Walaupun ada rawon, ada soto, dan sebagainya, ada, tapi tidak lupa dengan ciri khas tadi, harus mempersiapkan itu. Nah, ketika pengunjung datang itu sudah siap. Nah, harapan saya seperti itu, tapi tidak merubah yang lainnya, tidak merubah kuliner yang lainnya. Kalau masyarakat pengunjung harus dipaksa makan aron nasi jagung, ya kita tidak bisa. Wong nyebut iku sarah